Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martunis, saya dari kelas TRPL 2C pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ATS praktikum PBD. Jadi di sini sudah ada modulnya. Jadi pada soal pertama ini kita lanjut ya, kita masuk ke soal pertama ya. Jadi ini seperti ada struktur pembelian barang, gitu ya. Jadi yang pertama kita dimintai buatlah bentuk tabel tidak normal atau UNF dari dokumen di atas. Jadi saya juga sudah membuat tabel UNF-nya. Uh, ini dia tabel UNF-nya. Jadi pada bentuk tidak normal ini ataupun UNF, seluruh data yang masih digabung dalam satu tabel sehingga terdapat pengulangan data. Jadi seperti ini tabelnya. Dan juga masih ada beberapa yang pengulangan kata-kata yang sama ya. Seperti di kode supplier ataupun di nama supplier ada yang sama, si bersamaan. Lalu kita kembali lagi ke modul. Hmm, Lalu setelah kita membuat tabel UNF-nya, kita dimintai untuk melakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Jadi di sini juga saya sudah membuat tabel pecahannya 1NF sampai dengan 3NF. Jadi kita lihat lagi. Nah, ini saya sudah membuat tabel normalisasi 1NF. Jadi pada tahap 1NF, data yang berulang dipisahkan menjadi beberapa tabel agar setiap atribut memiliki satu nilai. Jadi di sini ada beberapa tabel yang kita pecah. Itu ada tabel supplier, tabel barang, tabel faktur, dan tabel detail faktur. Lalu kita lanjut ke normalisasi 2NF. Jadi pada tahap 2NF ini tidak perlu membuat tabel baru lagi karena tabel yang telah dibuat pada tahap 1NF sudah memenuhi syarat 2NF. Hal ini dikarenakan data supplier, barang, faktur, dan detail faktur sudah dipisahkan ke tabel masing-masing, sehingga tidak terdapat ketergantungan parsial dan pengulangan data. Oleh karena itu, tabel pada tahap 1NF sudah termasuk ke dalam bentuk 2NF. Lalu kita lanjut ke normalisasi 3NF. Pada tahap 3NF ini juga sama seperti tahap 2NF, tidak perlu membuat tabel baru lagi, karena tabel yang telah dibuat pada tahap-tahap sebelumnya sudah memenuhi syarat 3NF. Hal ini dikarenakan setiap atribut pada tabel sudah bergantung langsung pada primary key masing-masing tabel dan tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut. Oleh karena itu, tabel pada tahap sebelumnya sudah termasuk ke dalam bentuk 3NF. Lalu kita balik lagi ke modul setelah kita normalisasikan tabel ke 1NF sampai dengan 3NF. Lalu kita dimintai untuk menunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang kita peroleh. Saya juga sudah membuat uh, tabel hasil dari proses normalisasinya. Di sini relasi tabel hasil normalisasi. Jadi yang pertama ada relasi supplier ke faktur. Jadi satu supplier itu dapat memiliki banyak faktur. Jadi relasinya itu one to many. Jadi seperti ini tabelnya, tabel ada supplier dan faktur. Jadi primary key-nya itu kode supplier dan normal faktur. Dan foreign key-nya ada kode supplier. Lalu yang kedua, relasi faktur ke detail faktur. Jadi satu faktur dapat memiliki banyak detail barang. Jadi relasinya one to many. Jadi seperti ini tabelnya, di tabel ada faktur, ada detail faktur, lalu di primary key-nya normal faktur. Lalu foreign key-nya normal faktur juga. Lalu yang ketiga, relasi barang ke detail faktur. Jadi satu barang itu dapat muncul di banyak detail faktur. Jadi relasinya itu one to many. Seperti ini tabelnya, di tabelnya ada barang, ada detail faktur, lalu primary key-nya itu kode barang. Lalu foreign key-nya juga kode barang.
Lalu di sini ada skema relasinya dari supplier ke faktur. Jadi primary chain itu body supplier. Jadi mereka itu one to many. Relasinya itu one to many. Lalu dari faktur ke detail faktur. Faktur itu primary key-nya itu nomor faktur. Lalu detail faktur korek key-nya itu nomor faktur dan kode barang. Jadi relasi mereka itu one to many. Lalu ada dari barang ke detail faktur. Ya, jadi relasinya itu one to many juga. Setelah itu kita balik lagi ke modul apa yang diminta lagi. Jadi ini setelah itu kita lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Lalu kita akan masuk ke PHP MyAdmin-nya. Sekarang kita masuk ke PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini langsung aja kita buat database-nya ya. Kita masuk ke SQL-nya. Lalu kita buat database-nya eh, dengan nama database-nya DB ATS Praktikum PBD nomor satu ya, karena kita kerjakan nomor satu dulu. Jadi kita bisa memakai perintah create table, lalu kita buat nama database-nya DB TS Praktikum PBD, karena ini matkul PBD ya, lalu nomor satu. Nah, maaf di sini ada kesalahan. Sorry, karena kita create membuat database ya, jadi create database. Maaf, tadi ada kesalahan. Create database. Lalu kita tunggu untuk menjalankan perintahnya. Lalu ini sudah kita buat uh, database-nya. Lalu sekarang kita masuk untuk membuat tabelnya. Kita masuk dulu ke database-nya. Kita ke SQL-nya. Lalu kita masuk untuk membuat tabel supplier. Jadi di sini kita bisa memakai perintah create tabel ya. Create tabel. Nama tabelnya supplier. Supplier. Nah, supplier. Nama supplier. So, furniture. Jangan lupa titik kemana ya. Terus setelah kita buat SQL, kita ketik SQL-nya, lalu kita jalankan. Kita ketik dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel supplier. Lalu kita balik lagi ke SQL-nya untuk membuat tabel barang. Jadi di sini masih sama perintahnya, masih create tabel ya. Create tabel. Buat nama tabelnya, yaitu tabel barang. Lalu di barangnya, lalu vouchernya, lalu primary key jangan lupa. Dan komanya.
lalu nama barangnya, nama barang, lalu vouchernya, wah, lalu sini kita tambahkan harga ya. Jangan lupa titik koma. Lalu setelah kita ketik SQL-nya, kita jalankan, kita ketik Bu. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel barang. Lalu kita balik lagi ke SQL untuk membuat tabel faktur. Terus perintahnya masih sama, yaitu create tabel ya. Create tabel faktur, karena kita mau buat tabel faktur. Faktur, lalu pas strip, agar jalan ya, agar sukses. Lalu faktur, kayak gitu. Nah, ya, lalu tanggalnya, terus pilih, setelah kita ketik SQL-nya, lalu kita jalankan, kita ketik gua. Nah, ini sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat tabel faktur. Lalu kita kembali lagi ke SQL-nya. Kita buat tabel detail faktur ya. Perintahnya masih sama, yaitu create tabel ya. Create tabel. Kita buat nama tabelnya detail faktur. Detail faktur. Mau fakturnya, kode barang, lalu vouchernya, jangan lupa komen.
ke barang. Terus setelah kita ketik SQL-nya, lalu kita jalankan, kita klik Go, masih sama. Dan ini sudah berhasil kita membuat tabel detail faktur ya. Lalu coba kita kembali lagi ke modul ya. Nah, perintah apa lagi yang harus kita jalankan? Nah, di sini tadi kita lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang kita peroleh ya, yang kita buat. Lalu di sini kita dimintai untuk melakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh. Minimal itu 5 record datang ke DML. Jadi yang tadi itu di, di saat penerapan dengan SQL itu sama juga kita melakukan operasi DDL. Jadi di sini kita tinggal melakukan operasi DML-nya saja. Melakukan operasi DML. DML itu digunakan untuk menambahkan dan menampilkan data pada tabel hasil normalisasi. Jadi di sini kita hanya menambahkan datanya saja. Kita balik lagi ke cafe MyAdmin. Kita masuk ke database-nya lagi. Langsung ke SQL-nya. Jadi di sini kita hanya menambahkan data. Hanya menambahkan data ke tabel supplier. Di sini kita insert ya. Insert. Jadi insert itu digunakan untuk menambahkan data supplier ke dalam tabel supplier. Kita tambahkan ini ke dalam database supplier, kita masuk ke database supplier, jadi kita menggunakan perintah insert. Insert, dulu perintah-perintah. Kita ketikkan dulu SQL-nya, kita ketikkan perintahnya.
Jadi ini setelah kita ketik SQL-nya, untuk kita jalankan kita ketik Go ya. Nah ini sudah berhasil kita menambahkan data ke tabel supplier. Lalu kita lanjutkan menambahkan data ke tabel barang. Kita masuk dulu ke tabel barang, kita akun SQL-nya. Jadi tetap sama kita menggunakan perintah insert. Jadi insert digunakan untuk menambahkan data barang ke dalam tabel barang. Jadi kita ketik insert, klik insert, terus nama barangnya, uh, serius, klik nama barangnya. Kita ketik harganya. Nah, setelah kita ketik SQL-nya, lalu kita jalankan ya. Kita ketik Go. Nah, ini sudah berhasil kita menambahkan data ke tabel barang. Jadi selanjutnya kita tambahkan data ke tabel faktur. Kita masuk ke tabel faktur.
Lalu kita ke SQL-nya, tetap sama kita masih menjalankan perintah insert yang untuk menambahkan data transaksi ke dalam tabel faktur. Lalu kita ketik insert ke faktur. Ini sudah kita ketikkan hasilnya, lalu kita jalankan, kita ketik go. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan data ke tabel faktur. Lalu kita lanjut lagi untuk menambahkan data ke tabel detail faktur. Kita masuk ke tabel detail fakturnya, lalu kita ke SQL-nya. Jadi di sini tetap sama, kita memakai perintah insert untuk menambahkan datanya ya. Lalu kita tekan insert, kita ketik insert to detail faktur.
Setelah kita ketik SQL-nya, kita jalankan, kita ketik dulu. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan data ke tabel detail satu. Selanjutnya, selanjutnya coba kita kembali lagi ke modul, apa yang harus kita buat lagi. Nah, jadi di modul, setelah kita disuruh untuk melakukan operasi DML-nya, minimal 5 record data untuk DML. Dan ini dan ini sudah selesai ya untuk soal nomor satu. Dan misalnya kita lanjutkan soal nomor dua. Jadi di sini kita lakukan instruksi berikut. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat database dengan nama DBATS seperti komputer nomor 2. Jadi tetap sama kita membuat database seperti yang tadi. Jadi kita masuk lagi ke database-nya, ke PHP by admin ya. Ini kita sudah masuk ke PHP by admin. Eh, Jadi kita masuk lagi ke PHP by admin-nya untuk melanjutkan, untuk kita membuat database baru untuk soal nomor 2. Jadi kita lanjutkan, buat lagi database barunya, kita masuk lagi ke SQL-nya. Jadi perintahnya tuh masih sama untuk kita membuat database baru, masih dengan create database. Lalu kita ketik create database. Des, buat nama database-nya itu DB ATS praktikum DBD nomor 2. DB ATS praktikum DBD. Nah, itu kita ketik dulu. Kita lihat apakah berhasil kita membuat database-nya. Kita ketik dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database baru, itu database tes praktikum yang PPD nomor 2. Lalu kita lanjut untuk membuat tabel. Kita masuk ke database nomor 2. Kita masuk ke SQL-nya. Perintahnya masih sama, uh, untuk membuat tabel, yaitu mesti create tabel. Jadi kita masuk create tabel, kita ketik create tabel. Nama tabelnya itu nama tabelnya tabel pegawai. Kita lihat di modul dulu apa yang disuruh. Nah, di modul kita disuruh untuk membuat nama tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Kita masuk lagi ke FDMI admin ya. Kita buat tadi nama tabelnya tabel pegawai. Pasti.
Sekarang setelah kita buat SQL-nya, untuk kita jalankan masih sama kita klik go untuk menjalankan. Nah, di sini sudah berhasil ya kita buat tabel pegawai di database baru. Selanjutnya kita menambahkan data pegawai. Nah, kita klik ke tabel pegawai, kita masuk ke SQL-nya. Nah, di sini untuk tambah data itu masih sama seperti tadi, masih menggunakan perintah insert. Insert itu digunakan untuk memasukkan data ke tabel pegawai. Kita klik insert, insert. Oh, kita ketikkan nama-nama yang tadi, if itu nama-nama beserta nama daerahnya, seperti yang diminta di modul. Dan ketik nama-nama beserta nama daerahnya dan juga beserta gaji-gajinya ini. Misalkan si Arif gajinya 10.000.
Nah, ini setelah kita ketik SQL-nya, selanjutnya masih sama. Untuk menjalankan perintah SQL-nya, kita klik Go. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan data di tabel pegawai. Jadi, selanjutnya kita dimintai untuk menghapus ya. Coba kita lihat lagi ke modulnya ya. Nah, sekarang di modul kita dimintai untuk menghapus record dengan ID 100. Untuk kita akan hapus record dengan ID 100. Kita balik lagi ke SQL ya. Nah, masuk ke database-nya. Setelah masuk ke SQL-nya, jadi kita di sini akan menghapus record dengan ID 100. Jadi menghapus itu perintahnya tuh kita delete ya. Ini kita ketik delete from gawai. Gawai. So where ID. Jadi, tadi ID-nya 100 ya. Kita hapus di 100. Nah, ini kita sudah klik SQL-nya, menghapus record dengan ID 100. Untuk menjalankan masih sama, kita klik Go lagi. Nah, di sini kita tekan OK saja. Nah, di sini kita sudah berhasil menghapus record dengan ID 100. Lanjut selanjutnya coba kita kembali lagi ke modul apa yang diminta. Nah, setelah kita hapus record dengan ID 100, kita dimintai untuk mengupdate data untuk ID 101 dan 102 dengan data sebagai berikut. Ada Mila dan Raffi. Dengan alamatnya Surabaya dan Semarang. Dengan gajinya itu rata-rata 10.000 dan Raffi 14.000. Nah, jadi kita kembali lagi ke PHP MyAdmin-nya. Kita masuk lagi ke SQL-nya. Di sini kita diminta untuk mengupdate data untuk ID 101 dan 102. Di sini kita update dulu data ID 101. Untuk update, kita memakai perintah update ya. Perintah update, kita klik update, dan Y, set, sorry, selamat. Nama, ini nama pegawai yang akan diupdate, yaitu Naila. Naila, Pakuma ya. Lalu untuk alamatnya, juga kita taruh alamatnya itu Surabaya. Ya. Lalu gajinya tadi rata-rata 10.000 ya. Jadi dengan ID 101. Nah, ini sudah kita klikkan SQL-nya. Lalu untuk kita jalankan masih sama kita tekan kita klik Go lagi. Kita klik Go, perintahnya berhasil. Nah, ini sudah berhasil kita update data untuk ID 101. Lalu kita lanjut untuk mengupdate data dengan ID 102. Kita kembali lagi ke SQL-nya. Perintahnya masih sama, masih update. Kita klik update, dan ke gawai, tuh, set. Namanya nama pegawai yang akan diupdate. Itu Raffi. Raffi. Lalu alamatnya Semarang. Lalu gajinya
14.000. ID-nya 102 ya. Ini, ini telah selesai kita klik, kita ketik SQL-nya, lalu coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Kita mengupdate pegawai dengan ID 102. Jadi untuk selanjutnya coba kita kembali lagi ke modul apa yang diminta lagi. Nah, di modul setelah kita update, lalu kita lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan. Nah, yang pertama kita disuruh menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Lalu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Coba kita kembali lagi ke pihak PHP adminnya. Jadi kita masuk lagi ke SQL-nya. Jadi kita lakukan perintah SQL untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Di sini kita menggunakan perintah select. Select uh, from pegawai. So, nah, coba kita jalankan, kita klik go. Nah, ini sudah berhasil. Kita jalankan. Di sini sudah kelihatan ya kolom-kolom nama-nama pegawai. Kolom nama pegawai dari tabel pegawai. Di sini ada nama dan alamatnya serta juga dengan rata-rata gajinya. Lalu kita kembali lagi ke modul. Kita lihat apa yang diminta. Nah, setelah itu kita dimintai untuk menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kembali lagi ke PHP MyAdmin-nya, kita kembali lagi ke SQL, kita untuk menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Mintanya masih sama, kita gunakan select nama, komanya jangan lupa, gaji, uh, from pegawai. Nah, ini sudah selesai kita ketik. Lalu coba kita jalankan ya. Kita klik go. Nah, ini sudah berhasil. Jadi ini nama-nama kolom, nama-nama nama-nama dan gaji dari tabel pegawai. Selanjutnya coba kita kembali lagi ke modul. Apalagi yang harus kita buat. Setelah itu kita dimintai untuk menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Kita dimintai menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Coba kita kembali lagi ke PHP MyAdmin. Kita kembali ke SQL. Nah, perintahnya masih sama, masih select. Oke, kita ketik select file, alamatnya, alamat, bawah, why, lalu where, sama. Nah, di sini kita tentukan tuh nama yang mempunyai nama dengan awalan F-nya. Like, sudah sudah kita ketik, coba kita jalankan ya, kita klik go.
Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi ini dia nama-nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Sini ada Fikri dan Faris. Dengan alamatnya Fikri di Madiun dan Faris di Malang. Nah, oke, selanjutnya coba kita kembali lagi ke modul. Nah, setelah itu kita dimintai untuk menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Oke, coba kita kembali lagi ke PHP MyAdmin. Yang kita sudah memiliki. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Jadi kita masuk lagi ke SQL-nya. Masih sama dengan select, select, mal, alamat, bawah. Kita klik, coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Kita memberikan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran naik. Di sini ada Ivan dan Zakiuddin. Yang alamatnya itu Ivan ada Ivan di Kediri, Zakiuddin di Surabaya. Nah, selanjutnya coba kita kembali lagi ke modul. Apa yang dipintanya lagi? Nah, setelah itu modul di modul kita diminta untuk menampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Oke, kita kembali lagi ke PHP admin. Kita masuk lagi ke STH-nya. Kita masih sama dengan select, select nama, gaji, form pegawai. Ya, gaji plus 1.000. Nah, sudah kita ketik, coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Di sini sudah menampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Di sini ada Faris, Sigit, Ivan, Bekutin. Rata-rata gaji mereka itu si Faris ada gaji dia itu 17.000, Sigit 20.000, Ivan 15.000, dan Zikiudin 21.000. Nah, lalu coba kita kembali lagi ke modul, kita lihat apa yang dimintanya lagi. Nah, setelah itu kita dimintai untuk menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke, kita kembali lagi ke PHP admin. Kita balik lagi ke SQL-nya. Perintah sama masih select uh, nama, alamat, gaji.
Ya, ini 13.000. Ini bagi untuk yang beralamat di Surabaya ya. Surabaya. Nah, ini sudah kita ketik. Coba kita jalankan. Kita berhasil. Nah, di sini sudah kelihatan ya kolom kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan yang beralamat di Surabaya. Nah, oke, coba kita kembali lagi ke modul. Hmm, Setelah itu kita dimintai untuk menampilkan kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai dengan 20.000. Kita balik lagi ke SQL, ke maaf ke PHP admin. Oke, kita balik lagi ke SQL-nya. Di sini kita diminta untuk menampilkan kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 dan 20.000. Oke, untuk misalnya kita select, masih sama, select, maaf, ada kesalahan, gaji, gaji 15.000, 1.000, dan 20.000. Oh, ini sudah kita ketik perintahnya di SQL. Coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di sini sudah kelihatan kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai dengan 20.000. Sini dia. Oke, selanjutnya coba kita kembali lagi ke modul. Kita lihat apa lagi yang harus kita kerjakan. Nah, di sini kita dimintai untuk menampilkan lagi gaji maksimal minimal rata-rata dari tabel pegawai. Oke, berarti kita kembali lagi ke PHP adminnya. Oke, kita balik lagi ke SQL-nya. Oke, coba kita lanjut. Untuk menampilkan gaji maksimal minimal rata-rata dari tabel pegawai. Jadi kita klik perintahnya masih sama dengan select juga. Select maksimal di maksimal. Nah, ini sudah ketik SQL-nya. Coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Berarti gaji maksimal minimal rata-rata dari tabel pegawai. Gaji maksimal itu ada di 21.000 dan gaji minimal itu ada di 10.000 dan di rata-rata itu ada di
Ya, banyak lah. Sekian lah ya. Oke, coba kita kembali lagi ke modul. Ke modul, oh sudah. Tapi kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal yang nomor 3. Jadi kita akan membuat database dengan nama DP ATS Praktikum PPD nomor 3. Lalu di database tersebut kita akan membuat tabel dengan nama tabel, itu barang, nama tabelnya. Dan juga kita buat tabel nama tabelnya detail pemilihan. Lalu juga kita akan membuat skema triggernya untuk melihat jumlah stok barang secara otomatis. Oke, kita akan lanjut. Kita akan membuat database-nya untuk nomor 3 ini. Jadi kita masuk ke PHP My Admin lagi. Jadi kita buat lagi database-nya. Perintahnya masih sama, masih create database. Kita klik create database. Tuh DB PS praktikum PBD. Karena matkul PBD ya. Itu nomor 3. Lalu coba kita jalankan setelah kita membuat database-nya, setelah kita ketik SQL-nya. Oke, kita klik go. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat database-nya. Lalu kita lanjut untuk kita buat tabel barang di database tersebut. Kita klik database-nya, kita masuk ke SQL-nya, lalu masih sama perintahnya yaitu create table. Create table. Nah, tabelnya barang. Barang. Oke. Cek ini. Nah, ini sudah selesai kita ketik skillnya. Lalu coba kita jalankan ya. Kita klik go. Nah, ini sudah berhasil. Kita buat tabel barang. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan data ke tabel barang. Kita klik tabel barang, pakai skillnya. Jadi di sini kalau untuk perintah menambahkan data itu kita masih sama, kita memakai perintah insert. Klik insert info barang values.
Kilobytes. Lanjut kita lihat ya. Barangnya itu pensilalis. Kilogram satu 1.000. Harga jual itu. Harga beli itu 1.000, harga jual Nana 1.200, dan jumlahnya itu 50. Lalu nomor lagi LST 001. Lalu dicipta. Dan harga belinya itu 2.000. Harga belinya 2.000. Harga jual itu 2.200. Itu jumlahnya itu nol ya. Nah, coba. Nah, ini sudah kita ketik ya SQL-nya. Coba kita jalankan. Nah, sudah berhasil untuk menambahkan data ke tabel barang. Jadi selanjutnya itu kita membuat tabel detail pembelian. Kita masuk lagi ke database-nya, kita ke SQL. Untuk yang pertama sama itu create tabel. Kita ketik create tabel detail pembelian. Ya, tabel detail pembelian. Lalu tadi barangnya, tipe parcernya 6, harga beli. Harga beli di harga jual 17 lah Oke, lalu coba operator. Oh, ini. Oh, ini. Sudah kita ketik ya, sudah selesai. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita membuat tabel detail pembelian.
Lalu langkah selanjutnya itu kita membuat trigger. Oke, kita balik ke SQL, kita membuat trigger. Jadi trigger itu digunakan untuk mengupdate stok barang secara otomatis ketika data baru ditambahkan ke tabel detail pembelian. Jadi, coba kita mulai, kita buat ya. Oke, uh, trigger ya. Trigger, stok baru. Um, Verb on dari pembelian, pembelian, verb, plus, plus. Nah, proses saya kita ketik, coba kita jalankan ya. Setelah kita membuat trigger ini, kita jalankan, kita klik go. Nah, ini sudah berhasil. Kita membuat trigger. Jadi selanjutnya itu kita menambahkan data ke detail pembelian. Jadi kita klik, klik ke tabel detail pembelian, kita ke SQL-nya. Jadi untuk menambahkan data itu tadi masih sama perintahnya, yaitu insert. Oke, kita klik insert to file pembelian. Ya.
Oh, terus. Ini sudah selesai kita ketik SQL-nya, lalu coba kita jalankan, kita klik Go. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan data ke detail pembelian. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita mengecek jumlah stok barang. Kita mengecek jumlah stok barang. Jadi untuk menampilkan jumlah stok barang setelah trigger berjalan ya. Itu kita ke tabel barang, kita ke SQL-nya, kita cek, kita menggunakan select perintahnya, select, jangan lupa bintang seperti ini, lalu from barang tabel ya. Where barang sudah selesai kita ketik SQL-nya, coba kita jalankan, kita klik go. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi sudah berhasil, sudah jelas stok barangnya. Ya, ada acceptan, harga beli, harga jual, jadi jumlah stok barangnya ada 5. Jumlah stok itu berubah aja. Maaf. Nah, jadi jumlah stok itu berubah. Tadi dari 0 berubah menjadi 5. Oke, untuk langkah selanjutnya itu kita menambahkan lagi data pembelian. Menambahkan lagi data pembelian. Kita ke database. Lalu kita ke SQL-nya. Untuk perintah masih sama untuk penambahan data yaitu insert. Kita klik insert. Insert to uh, maaf. Kita klik ke tabel detail pembelian untuk penambahan data. Oke, SQL-nya. Sudah tambah data tuh lihat. Nah, sudah selesai kita ketik SQL-nya, lalu coba kita jalankan, kita klik go. Ini sudah berhasil, kita menambahkan lagi data ke detail pembelian. Lalu untuk langkah selanjutnya, nah, kita mengecek lagi jumlah stok barang. Cek lagi jumlah stok barang, kita klik ke tabel barang, kita ke SQL, jadi kita gunakan perintah yang sama, yaitu select dengan ada bintang dan group barang, where, di barang, di barang. Lalu, nah, sudah kita klik PDSQL-nya, lalu coba kita jalankan, kita klik Go. Nah, jadi jumlah stoknya itu berubah. Setelah kita cek ulang, jadi jumlah stoknya itu berubah jadi dari 5
berubah menjadi 15. Oke, setelah itu coba kita jelasin sedikit untuk masalah trigger. Jadi, coba kita kembali dulu ke modul ya. Untuk masalah trigger, trigger digunakan masalah delimiter. Digunakan untuk mengganti tanda delimiter seperti ada tanda garis miring dua ya. Nah, itu digunakan untuk mengganti tanda akhir query sementara menjadi seperti ini yang tanda garis miring dua ini. Lalu create trigger stok barang, membuat trigger dengan nama stok barang. Lalu ada before insert detail pembelian. Trigger akan dijalankan sebelum data ditambahkan ke tabel detail pembelian. Lalu ada for each row. Ini trigger ini dijalankan untuk setiap baris data yang di-insert. Lalu ada update barang. Ini untuk mengupdate tabel barang. Lalu set jumlah nih. Lalu ini untuk menambahkan stok lama dengan jumlah barang yang baru diinput. Lalu ada where kode barang, new kode barang. Ini untuk mengupdate stok sesuai kode barang yang diinput. Nah, sepertinya cukup sekian uh, dari tugas praktikum ya sudah selesai dikerjakan. Jadi bila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jadi saya akhiri dengan bila itu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih. Jadi saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.